Saudaraku dimanapun berada, kesadaran butuh Tuhan penting untuk ada selalu di dalam hati kita. Karena itulah yang membuat kita terus terkoneksi dengan baik dengan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kesadaran itu tetap ada dalam hati kita, maka iman kita pun tetap terjaga. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan sumber kehidupan. Itulah sebabnya malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dan secara live streaming dalam doa sehati malam hari ini, program dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Kami mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudaraku yang sudah bergabung pada malam hari ini dengan kami malam hari ini. Selamat malam untuk Bapak Pendeta Musi Teja yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kiranya Tuhan terus melawat Bapak Musi dan keluarga di Solo. Mari bersama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat hati iman pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan, bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa
ketetapan Tuhan. Tidak ada yang gagal di muka bumi ini Tuhan. Engkau adil dan Engkau berkuasa atas segala hal yang ada di muka bumi ini. Engkau yang berdaulat, dan kami tunduk kepada kedaulatanmu penuh Tuhan. Kami hidup di dalam lindunganmu, kami hidup di dalam pimpinanmu, kami hidup di dalam rencana-rencana Tuhan yang dahsyat. Kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan, itulah yang menerangi jalan-jalan kami, agar kami tetap dalam rencana serta kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau hati kami tetap terkoneksi dengan baik dengan Engkau. Itulah sebabnya kami datang kepadamu malam hari ini. Kami mau membawa yang terbaik, seperti Maria memberikan sepenuh hatinya untuk datang di bawah kaki Tuhan. Kami rindu diperlengkapi, kami rindu diisi kembali bencana ini Tuhan, untuk menjadi penuh kembali dengan firman-Mu, menjadi penuh kembali dengan kebenaran-Mu, menjadi penuh kembali dengan sukacita-sukacita Tuhan yang meluap dari hati kami. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, Engkau bekerja mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo yang menyampaikannya, dan kami membuka lebar hati kami, biar Tuhan mengolah kembali hati kami untuk menjadi tanah yang subur, siap untuk ditanami dengan benih-benih kebenaran firman-Mu dan berbuah-buah pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku semua yang dikasihi Tuhan dan yang juga mengasihi Tuhan. Oh yes. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sobat Facebook, ya teman-teman di dunia online, dunia maya, di media sosial, dimanapun Anda berada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh peduli dan mengasihi saudara. Amin. Yes, amin. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, ya, tentang bagaimana mempercayai Tuhan. Ya, saudaraku, kita saja yang bisa percaya kepada seseorang. Kita bisa mempercayakan diri kepada pertolongan seseorang. Dan kita seringkali juga mengharapkan pertolongan dari orang-orang yang ada di dekat kita, yang kita kenal. Saudara, kita begitu percaya kepada mereka. Kita begitu percaya kepada seseorang. Kita begitu percaya kepada manusia. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, faktanya bahwa ada kalanya orang itu tidak bisa menolong dan membantu kita, tapi kita masih bisa percaya sama mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita punya Allah, punya Tuhan yang besar, ya. Tapi seringkali kita justru sulit untuk mempercayai Dia. Seringkali kita justru merasa ragu-ragu bahwa pertolongannya itu tidak dapat kita alami, ya. Kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa bahwa hidup ini sepertinya berat. Ya, memang hidup ini berat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi ringan jika kita menjalaninya itu dengan keluh kesah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya akan menemukan jalan keluar. Saudara dan saya akan menemukan pintu-pintu yang terbuka ketika pintu yang kita harapkan itu tertutup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi saudara boleh percaya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang bisa menolong kehidupan saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, shalom untuk Pak Musiteja yang ada di Solo, ya.
Shalom untuk Pak Victor, shalom untuk Bu Yuli, shalom untuk Olpi. Ternyata dia masih mengikuti walaupun sudah ada di Bandung ya. Selamat malam. Nah, kiranya engkau tetap baik-baik saja ya. Dan makananmu terjamin. Ya, apa kabar untuk Ibu Yuli, Nur Hayati? Apakah malam ini kita bisa sama-sama mempercayai Tuhan atau meragukan Tuhan? Apa sih bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan? Apa sih bukti bahwa kita itu sedang meragukan Tuhan? Nah, saudaraku, bukan hanya orang-orang saat ini saja yang sulit percaya kepada Tuhan, tapi juga para murid pada waktu itu yang bersama dengan Yesus pun juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami keraguan-raguan, mereka mengalami kesulitan untuk percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Matius pasal ke-28 ya, Matius pasal ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat 18, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, begini bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-17 ya. Ketika melihat Dia, siapa yang melihat Dia? Yaitu ke-11 murid. Ya. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tetapi beberapa orang sulit untuk percaya bahwa yang dihadapannya itu adalah Yesus Kristus, guru mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, antara percaya dan keraguan-raguan, antara percaya dan mempercayai Tuhan, dan sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu sudah hadir, sedang ada bersama-sama dengan mereka. Itu konteksnya ya. Sebagian dari mereka menyembah Dia. Orang yang menyembah itu adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan. Ya. Orang yang menyembah Dia itu orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menyembah Dia itu adalah orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Sehingga ia mewujudkan kasihnya kepada Tuhan dengan menyembah Dia. Menyembah itu dengan kata lain berlutut. Menyembah dengan kata lain bersujud. Menyembah dengan kata lain tunduk dalam otoritas Tuhan dalam setiap sisi kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen yang datang kepada Tuhan itu hanya kala-kala butuh saja, kala-kala sakit, ya, kala-kala sulit, kala-kala susah, kala-kala menderita. Ya, dia datang kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan tolong, syukurlah ya. Kalau kata puji Tuhan itu terlalu rohani mungkin, ya. Kalau Tuhan jawab, syukurlah. Kalau nggak dijawab, ya dia akan lari daripada Tuhan. Kenapa? Ya karena tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupannya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan itu dengan sungguh-sungguh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita menjadi orang yang penuh dengan rasa khawatir? Karena kita sulit untuk mempercayai Tuhan. Kenapa kita
mengalami rasa takut yang berlebihan? Karena kita sulit untuk mengandalkan Tuhan. Mengapa kita mengalami sesuatu yang membuat kita resah, ya kan? Karena kita ada keraguan-keraguan dan tidak percaya bahwa apa yang kita percaya itu benar-benar terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus pada waktu itu pun juga mengalami kesulitan untuk percaya bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan Yesus. Sudah ada di hadapannya, sudah bertatap muka, tapi mereka sulit untuk menyembah Dia. Ya, ini faktor bagaimana hati mereka mulai bercabang, hati mereka mulai tidak fokus karena ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada rasa sedih yang menyelimutinya, ada rasa sesuatu yang menghantuinya, yaitu ditinggalkan Tuhan. Ya, tiba-tiba di situ Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Apa yang menjadi kesulitan saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan, masalah, tantangan yang terjadi dalam kehidupan saudara? Bagaimana kita dapat mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita di bumi dan di surga, ya? Mempercayai Yesus di bumi dan di surga. Apa dasar, apa alasan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus itu dapat menolong kehidupan kita? Ya, ayat 18 saya mau bacakan untuk saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya kan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala kuasa itu berbicara tentang all power. Ya, segala kuasa. Segala kuasa itu berbicara tentang all authority. Ya, semua otoritas ada dalam genggaman tangan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kalau Tuhan Yesus itu, ya, yang berkuasa di bumi dan di surga dan di bumi, yang punya otoritas di surga dan di bumi. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi dasar bahwa kita patut mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa. Full authority. Full authority. Ya kan, artinya otoritas penuh. Otoritasnya penuh atas surga dan di bumi. Yes. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu punya kuasa, punya otoritas di surga dan di bumi, ya, masihkah kita meragukan bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup saudara dan saya? Ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi percaya bahwa Tuhan itu punya otoritas dalam kehidupan saudara? Bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan punya kekuasaan untuk mengendalikan kehidupan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, sehingga orang-orang yang menyembah Dia, orang-orang yang tunduk pada Dia, orang-orang yang bersujud kepada Dia, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Dia. Nah, saudaraku, betapa banyak orang Kristen merasa kesulitan untuk mempercayai yang faktanya bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang punya otoritas penuh surga dan bumi. Kalau surga dan bumi aja ada dalam otoritasnya, apa yang tidak bisa diperbuat oleh Dia? Ya, otoritasnya penuh. Ya, jadi kalau kita berani mempercayakan diri kepada Dia, berani menyembah Dia, berani mengandalkan Dia dalam setiap sisi kehidupan kita, ya, masihkah kita sulit untuk percaya kepada Dia yang punya segala otoritas yang penuh itu di surga dan di bumi? Nah, saudaraku, untuk belajar percaya kepada Tuhan Yesus itu, ya, perlu latihan. Nah, saudaraku, kalau orang yang latihan itu dilakukan, dikerjakan terus menerus, Yes. ya. Kalau dikerjakan terus-menerus akan menjadi terbiasa, kebiasaan. Kalau seseorang
ya terbiasa mengalami kesulitan dan dia keluar sebagai pemenang dalam setiap tantangan kehidupannya, ya, maka kesulitan-kesulitan yang akan datang akan menjadi hal yang biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau gagal dicoba lagi. Ya, gagal dicoba lagi. Sampai terampil. Gagal dicoba lagi. Sampai Terampil dan menguasai. Sampai terampil dan menguasai. Nah, untuk bisa percaya kepada Tuhan itu perlu belajar dan belajar, ya. Salah satu hal yang membuat orang Kristen sulit untuk mempercayai Tuhan karena hidupnya dikuasai oleh mamon. Ya, apa itu mamon? Mamon itu tentang uang dan harta. Ya, kalau seseorang tidak punya uang dan harta, hidupnya mengalami ketakutan, bahkan sulit untuk percaya kepada Tuhan. Ya, orang yang banyak uang, orang yang banyak hartanya pun juga sulit untuk mempercayai Tuhan. Karena apa? Itu seringkali menggoda kita bahwa apa yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang membuat hidup kita menjadi terjamin. Padahal apa yang ada di dunia ini tidaklah pasti, ya. Dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Musim bisa berubah sewaktu-waktu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dalam beberapa menit, dalam beberapa waktu saja, ketika terjadi hujan, ketika terjadi angin puting beliung, ya, semua bisa porak-poranda begitu saja tanpa ada yang bisa mengendalikan. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh orang yang percaya kepada Dia adalah menyembah Dia. Ya, mempercayai Dia bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita atas pengendalian Tuhan. Ya, otoritas Tuhan penuh dalam kehidupan saudara dan saya. Kalaupun terjadi sesuatu, Tuhan sanggup memulihkan. Kalaupun terjadi sesuatu, Tuhan sanggup menolong. Kalaupun terjadi sesuatu, Tuhan sanggup memelihara. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita, waduh, habis sudah. Aduh, porak-poranda sudah. Aduh, besok makan apa? Aduh, besok makan apa? Nah, aduh, uangku habis. Nah, aduh, dompetku kosong, ketar-ketir. Saudaraku, justru di dalam situasi seperti itulah saudara dan saya perlu belajar bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, bagaimana tangan Tuhan yang panjang dikatakan bahwa sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Ketika dalam kegelapan Tuhan sanggup menuntun kita untuk keluar menjalani kehidupan kita yang tidak pernah pasti, ya. Ketika kita berjalan menemui pintu yang tertutup, Tuhan akan menolong kita, mendorong kita, menuntun kita, membimbing kita menuju pintu yang sudah Ia bukakan, ya. Ketika kita sedang menemukan jalan buntu di hadapan kita, Tuhan akan menggiring kita, membawa kita kepada jalan keluar yang memberikan kelegaan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sama-sama mendasari hidup kita bahwa sesungguhnya saudara dan saya hidup hanya untuk menyembah Dia. Ya. Apapun alasannya yang menjadi tindakan kita itu adalah untuk menyembah Dia, menyembah Yesus. Karena apa? Ketika kita tunduk di bawah otoritas Tuhan, maka semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam otoritas Tuhan. Semua ada dalam pantauan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan yang Immanuel itu Tuhan yang selalu memantau saudara. Seperti halnya ketika rumah kita dipasang CCTV, semuanya terpantau, semuanya terawasi apa yang terjadi, sehingga sewaktu-waktu ada sesuatu yang membahayakan, itu terdeteksi dan segera ditolong oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan Yesus? Bukankah Yesus itu Tuhan yang punya otoritas penuh di surga dan di bumi? Ya. Percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus itu adalah
penguasa surga dan penguasa bumi ini. Jika Tuhan Yesus itu adalah penguasa, punya otoritas penuh di surga dan di bumi, seharusnya kita bisa mempercayai Dia. Mengapa? Ya, ada banyak orang kesulitan untuk sharing hidup dengan orang lain. Mengapa? Ada banyak orang itu mengalami banyak kesulitan untuk peduli dengan orang lain. Yang dia fokuskan, yang mereka fokuskan adalah bagaimana untuk mencukupi dirinya, bagaimana untuk menghidupi dirinya, bagaimana untuk dirinya sendiri saja. Ya, untuk diri sendiri aja kurang, apalagi untuk orang lain. Disitulah ketakutan seseorang ketika ada di luar jangkauan Tuhan. Sudah melepaskan, ya, bahwa Tuhan itu tidak berkuasa dalam hidupnya, ya. Kalau yang aku miliki saja hanya sedikit dan kurang, ya, bagaimana kalau aku bagikan kepada orang lain? Jangan-jangan aku nggak makan. Jangan-jangan aku nggak makan. Jangan-jangan aku harus berpuasa. Berpuasa bukan karena untuk menyembah Tuhan, tapi berpuasa karena tidak ada sesuatu yang dimakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah iya Tuhan itu tidak melihat? Apakah iya Tuhan tidak peduli? Apakah iya Tuhan tidak care dalam kehidupan kita? Ada banyak orang, ya, seperti yang ada di dalam sebuah perusahaan asuransi, ya, bahwa semuanya terjamin, semuanya ada garansi, semuanya bisa diklaim, saudaraku. Sehingga ada banyak orang merasa aman dengan jaminan asuransi, ya. Padahal untuk mengklaim sebuah jaminan asuransi itu juga dibutuhkan modal. Contoh, ya, contoh. Kalau kita sedang mengajukan asuransi sebuah kendaraan yang kita miliki, ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi kecelakaan, untuk memasukkannya ke sebuah bengkel, itu perlu bayar uang modal dulu, saudaraku. Tidak bisa serta-merta kita masukkan ke bengkel langsung free semuanya. Tapi ada uang masuk, ya, untuk mengklaim kendaraan kita yang rusak, saudaraku. Tidak ada yang gratis. Sementara garansi Tuhan, jaminan Tuhan, ya, itu dikatakan gratis, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tapi ada banyak orang tidak suka ketika diberikan sesuatu yang mudah sebenarnya. Yang kesulitan itu sudah diatasi oleh Tuhan. Tapi banyak orang berusaha mempercayakan hidupnya kepada sesuatu yang harus berbayar, kepada sesuatu yang harus ada modal. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan kenapa ada banyak orang yang meragukan Tuhan? Salah satu bukti orang yang percaya kepada Tuhan adalah ketika terjadi kesulitan dalam hidupnya, ia tetap bisa tertawa. Ya. Mentertawakan diri sendiri dan keadaannya. Mentertawakan diri sendiri dan keadaannya. Ya. Walaupun sesuatu yang pahit yang sedang dialaminya, ia tetap bisa tertawa. Ya. Bukan yang ada adalah keluh kesah. Ya. Bukan yang ada adalah curhatan-curhatan kesedihan yang memilukan hati. Ya kan? Disitulah letaknya bagaimana orang yang menyembah Dia tadi, orang yang sanggup mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, apapun yang terjadi berusaha tetap merenges, berusaha tetap tertawa, berusaha tetap untuk menunjukkan bahwa oh, inilah orang yang mengikut Tuhan itu, ya, bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, walaupun dalam kesedihan, walaupun dalam kesusahan, saudara tetap bisa menghibur orang-orang di sekitar saudara. The power of merenges. The power of merenges, ya, ada kekuatan di dalam merenges itu. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang istimewa. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang hebat. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Ya. Gimana
Brother Musi, Anda luar biasa. Semangat. Semangat. Ya. Bagaimana kabar Ibu Anggra? Anda adalah orang yang luar biasa. Anda hebat. Ya. Bagaimana dengan Olvi Lakoro? Ya. Kamu sebenarnya adalah orang yang hebat. Ya. Kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu adalah yang istimewa. Bagaimana engkau menyadari hidupmu di dalam Tuhan. Itu saja yang penting. Ya. Apa kabar Pak Victor? Ya. Saudara adalah orang-orang yang hebat, ya. Ibu Yuli Nurhayati, saudara adalah orang yang hebat di dalam Tuhan, orang-orang yang istimewa. Percayalah bahwa Yesus Kristus itu punya otoritas penuh atas surga dan bumi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, percaya bahwa Ia dapat menolong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang terakhir saya mau bacakan untuk saudara dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Yang 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang akan segera menolong hidupmu. Jika saudara adalah orangnya yang berani menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, apapun yang menjadi kesulitan saudara, Tuhan hadir di situ. Amin. Tuhan segera menolong hidupmu. Amin. Jika engkau sedang dalam kondisi, sedang diperhadapkan dengan kondisi yang sulit, sehingga engkau difitnah, engkau diperkarakan orang, percayalah Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Tuhan yang akan menolong hidupmu. Tuhan yang akan membebaskanmu. Jika engkau percaya bahwa ketika engkau sedang mengalami kesakitan, kelemah, ya, terkhusus untuk Hizkia yang ada di Semarang di rumah sakit, ketika engkau berani percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong hidupmu. Juga untuk Bu Cipto yang ada, ya, mengalami, ya, kesakitan dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Jika engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Jika engkau berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan segera bertindak menolongmu. Percayalah kepada Tuhan, sebab Ia akan segera bertindak untuk menolongmu. Malam hari ini, saat ini saya akan berdoa untuk saudaraku yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini, saat ini. Ya, shalom untuk Pak Musi, shalom untuk Pak Victor, shalom untuk Bu Yuli, shalom untuk Olvi, shalom untuk Bu Anggra, ya. Shalom untuk semuanya yang sudah melihat, bergabung, mendengar, dan setuju bahwa Tuhan Yesus itu dapat kita andalkan. Saya percaya bahwa apa yang menjadi pergumulan saudara, segera Tuhan tolong. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara semua, dan kita sama-sama sepakat bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan kuasa atas bumi dan surga, atas surga dan bumi. Apalagi dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau punya otoritas penuh dan sanggup mengendalikan kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah mara bahaya. Kami percaya bahwa Engkau ada di sana. Engkau ada di masa depan kami, Engkau ada di hari esok kami. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong umat-Mu yang setia. Amin. Tuhan
menolong Pak Musi, Tuhan menolong Pak Victor, Tuhan menolong Bu Yuli, Tuhan menolong Olpi, Tuhan menolong Bu Anggra, dan Tuhan menolong saudara-saudara yang sudah bergabung pada saat ini bersama dengan kami, yang sepakat mempercayai bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu yang punya otoritas atas surga dan di bumi, sanggup menolong, memelihara kehidupan saudara dan saya. Amen. Yang percaya bahwa itu yang menjadi keyakinan kita hari ini, saat ini, Tuhan akan segera bertindak menolong saudara. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidup saudara, diberkati rumah tangga saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati seisi rumah saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup saudara. Perkara-perkara ajaib itu menjadi bagianmu, dan engkau mengalami keberuntungan demi keberuntungan yang Tuhan pastikan bahwa setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan ada di sana. Dalam berkat nama Yesus, diberkati usaha pekerjaanmu, jerih lelahmu, pekerjaanmu, apa yang menjadi kesulitanmu, Tuhan sanggup menolongnya. Berkat-berkat keberuntungan itu menjadi bagian saudara. Dalam berkat nama Yesus, yang sepakat bahwa Tuhan itu Allah yang punya otoritas penuh dalam kehidupan kita. Katakan amin, amin, amin. Selamat malam semuanya. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Selamat menikmati istirahat. Jumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Shalom. Yang ada di Mipiran, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tolong dalam setiap harinya. Shalom.